Pamit, pamit. Pak, nun sewu nek pengen dolan tengen Bupeni lihat iki saged nggih? Bupeni saged. Oh nggih. Bupeni Gondang. Sing teng dhewekan teng hutan. Nggih teng Gondang. Oh nggih, lihat iki saged. Saking mriki lurus mawon napa mulai nanti ndak mriko. Dereng nate sih. Nggih. Nah, make enten mriki kan lewat desa. Nggih. Belah teras mawon lurus. Lurus kan enten pertigaan. Oh nggih. Ambil sing kanan. Ambil sing kanan. Lah nek niki dusun napa sih niki? Niki Limbangan. Limbangan nggih. Nggih. Oh nggih. Matur nuwun ya, Pak. Nggih, nggih, Monggo, nggih. Pak. Kita masih berada di kampung ya ini. Jadi ini ikutnya wilayah desa Prigi teman-teman. Tadi saya pertama start video ini di dusun Limbangan. Jadi naik ya dari dusun Limbangan itu naik terus ini sampai kampung kedua. Sampai kampung kedua ini saya lupa tadi namanya. Ya pokoknya ikuti video saya kali ini, jelajah ataupun jalan-jalan ke pedesaan di wilayah Kabupaten Banjarnegara ataupun Pegunungan Banjarnegara yang bagian selatan ya. Tapi ini masih agak timur, agak dekat sama Wonosobo ini teman-teman. Penasaran dengan apa ya namanya ya, kehidupan dan juga inspirasi dari keluarga tersebut yang tinggal rumahnya sendirian benar-benar di tengah hutan. Ada yang naik juga ini. Ini barusan ada warga yang nunjukin itu ada pertigaan, kita ambil kanan. Ya kayaknya ini teman-teman. Semoga nanti pokoknya semoga ketemu ya. Ya mungkin harusnya naiknya tadi lewat yang pabrik gitu ya. Ada warga ini. Dan saya nggih. Kayaknya ini. Untuk naik ke desa Prigi kan ada dua, pas di sekitar pabrik, sama yang kedua itu dari setelah apa ya tadi, setelah pom bensin. Tadi saya naiknya lewat yang dusun Limbangan setelah pom bensin Prigi itu teman-teman. Di suasananya ini ya sudah keluar dari kampung ini teman-teman. Jadi barusan ada kampung kedua dan ini kita sudah keluar dari kampung. Nanti kira-kira jaraknya berapa kilo ya dari kampung untuk sampai ke lokasi, karena sesuai informasi di beberapa video yang beredar itu rumah beliau benar-benar di tengah hutan teman-teman. Dan ini ya masih di kawasan perkebunan, jadi sudah agak sorok agak baik ya, masih akses. Dan di bawah itu ada sungai teman-teman. Ini ada warga, kita tanya, Bu, nun sewu nek dolan tengen Bupeni nggih nika nggih. Oh nggih, matur nuwun nggih. Monggo Pak. Pertelon minggah. Nggih, matur nuwun. Nggih, ya. Bener ini aksesnya teman-teman. Ini ada pertigaan. Jadi akses menuju ke lokasi ini ternyata kita juga sudah mulai memasuki wilayah hutan ya. Tadi ya masih perkebunan gitu, perkebunan salak teman-teman. Seperti biasa di wilayah kecamatan ataupun khususnya Kabupaten Banjarnegara ini banyak perkebunan salak di bagian-bagian wilayahnya. Ini ada pertigaan ini. Oke, ini ada pertigaannya di sini dan kayaknya ini
ke sana ya teman-teman, ke arah ini ya. Jadi di sini ada pertigaan di bawah jalan perkebunan salak ini ya. Ini ada pertigaan. Ada pertigaan kalau ke sana juga ke perkebunan, dan tadi informasi dari warga ini naik teman-teman. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut. Bismillah menuju ke lokasi. Tapi kita lihat aksesnya karena masih batu, jadi untuk pakai sepeda motor tangan satu itu agak susah. Jadi nanti videonya akan saya potong dulu teman-teman. Pokoknya ikuti video saya sampai selesai. Nanti kita menuju ke satu rumah di tengah hutan milik Ibu Penny dan juga keluarga. Ini teman-teman, jadi akses untuk menuju ke lokasi ataupun rumah Ibu Penny dan juga Pak Oo. Hanya setapak gini ya, setapak berupa batuan dan lumayan nanjak, hampir 2 kilo dari kampung terakhir tadi teman-teman. Jadi ya cukup susah kalau tadi saya bikin videonya pas pakai tangan satu gitu ya. Jadi saya sudah sampai di atas. Nah, kita melihat sedikit ya, sedikit apa ini namanya, aksesnya. Jadi memang berupa setapak batu dan cukup nanjak nih, dan benar-benar di sekitar hutan nih ya. Untuk yang bawah ini perkebunan salak ya, perkebunan salak. Dan untuk hutan yang masih hutan alami, hutan lindung berupa hutan pinus dan juga damar ini ada di atas teman-teman. Kita nanti silaturahmi, dan tadi saya sebetulnya sudah minta izin sama Ibu Penny. Nah. Oke, ini dia lokasi rumah Ibu Penny yang sendirian di pinggir hutan. Sangat adem nih. Dan ya, terlihat ya teman-teman, jadi di atas sana ini berupa hutan damar dan juga hutan pinus. Memang benar-benar sendirian ini, sendirian di tengah hutan. Dan ini ada beberapa tanaman yang beliau budidaya, ada tanaman sawo ini kayaknya. Dan di samping rumah juga ada kolam ikannya, ada kolam ikan serta beberapa tumbuhan-tumbuhan lain yang beliau budidaya. Suasana sangat asri ya teman-teman, karena memang benar-benar jauh ini, benar-benar jauh di atas perkampungan dan di tengah hutan ini. Ini ada apa lagi ya? Oh, itu mungkin alat semacam untuk membuat apa ya, tapi kayaknya lagi nggak dipakai itu. Sementara nanti kita coba apa ya, tanya-tanya sama Ibu Penny kesehariannya itu seperti apa dan sejak kapan beliau tinggal di sini gitu ya teman-teman. Rumah idaman, benar-benar idaman, sangat adem, jauh dari kebisingan ini teman-teman. Ini di depan rumah ada juga gazebo ya, gazebo untuk santai-santai gitu. Juga untuk istirahat. Ada beberapa pohon durian juga yang terdapat di halaman. Halamannya sangat luas teman-teman. Dan ada juga ini beliau memelihara merpati ya. Merpati ada beberapa pasang itu. Juga bercocok tanam, tanaman sayur, tanaman bunga juga. Pokoknya benar-benar suasana yang asri karena benar-benar di tengah ataupun pinggir hutan. Itu ada apa ya, lebah gitu ya. Kita keliling, mengelilingi rumah dari Ibu Penny ini, dan di belakang ini ada pohon durian ini,
pohon durian. Pohonnya ini masih kecil tapi buahnya ini gede-gede teman-teman. Mantap. Pohon durian yang lagi berbuah. Gede. Oke, kita ke belakang rumah ya. Ini kita sekarang berada di bagian belakang dari rumah Ibu Penny ini. Banyak pohon durian dan juga pohon buah-buahan yang lain teman-teman. Begitu ademnya, sejuknya suasana di sekitaran rumah ya, karena memang beliau benar-benar rumahnya itu sendirian dan ya memang benar di pinggir hutan, benar-benar di pinggir hutan ini teman-teman, dan Banjarnegara. Jadi kita nanti cari tahu informasi ya, informasinya nanti kita ngobrol sedikit sama Ibu Penny teman-teman. Mantap, sangat adem. Di atas ada suara air, itu air apa ya? Kita coba lihat ke atas sedikit ya. Oh, ternyata ini ada kolam ikan yang cukup lebar ini teman-teman di atas rumah ya. Dan airnya itu sangat jernih teman-teman, karena memang untuk sumber air itu sangat dekat ya. Sendirian, hanya satu rumah di tengah hutan, itu nanti kalau pas mau belanja kebutuhan itu gimana ya teman-teman. Nanti kita coba cari informasinya, tanya langsung ke Ibu Penny nanti. Sejuk sekali, sendirian di tengah hutan. Oke teman-teman, kali ini kita sudah bareng sama beliau Ibu Penny dan juga Pak Oo. Nah, kita nanti cari informasi, istilahnya inspirasi dari beliau kok di era kayak gini betah tinggal di tengah hutan kayak gini. Kita menyapa dulu. Selamat pagi Ibu Penny. Oke. Oke. Nah, menyapa juga sama Pak Oo. Selamat pagi Pak Oo. Nah, gimana kabar panjenengan berdua? Alhamdulillah, puji Tuhan, kami baik-baik saja dan berusaha untuk tetap sehat. Oke. Supaya tidak jadi beban orang lain. Oke. Nah, ini saya mohon maaf sekali, mau minta cerita dong kisahnya Ibu Penny dan juga keluarga ini. Sejak kapan tinggal di sini, terus tinggal di sini apa cuma berdua, apa masih ada anggota keluarga lain gitu? Ceritakan panjang juga riwayatnya. Namun kalau mau diceritakan pendeknya saja, ya dari awalnya dulu ini bapak yang di sini kan membantu orang tua, karena ini kan dulunya tanah percikan orang tuanya. Dari tahun kurang lebih tahun 30. Setelah awalnya tuh dibuat kebun kopi. Oh. Nah, terus berubah menjadi cengkeh waktu itu. Terus berubah lagi yang paling menarik sekarang ini salak. Salaknya salak juga sudah hampir pensiun. Oke. Itu saya di sini itu setelah saya pensiun. Oh, oke. Dulunya saya ngewangi ada yang di hutan ya ada yang di pinggir jalan. Oh, oke. Berarti ibu kali bapak ini pensiunan sedanten nih? Tidak, bapak yang tidak pensiun. Oh, oke. Yang pensiun saya. Jadi saya bukan istri yang manut gitu loh. Tetapi dengan tujuan ya membantulah, kan anak-anak sekolah kan otomatis harus di daerah di bawah. Oke. Nah karena anak-anak sekolah, nah saya di bawah. Dilalah saya dapat pekerjaan dan kesangkut jadi PNS. Itu nggak pakai nyogok-nyogok dan lain sebagainya. Dilarang saya ditarik dan jadi PNS gitu aja. Oh, betul. Gitu. Nah,
Saya cuma jadi seorang TU. Awalnya di SMP Kalipelus, terus ditarik ke Banjar 1. Nah, karena saya orangnya tuh kayak gini ya, nggak bisa meneng-meneng gitu. Jadi banyak temen gitu. Nah, setelah saya pensiun, barulah saya menjadi istri yang baik. Setyo tuhu nderek suami di hutan. Di hutan, nggih. Ya awalnya ya dunia yang asing lah ya. Nggih. Dunia yang asing, wong bekas pegawai masa mbabadi pampah salak dan lain sebagainya. Tapi apapun bisa dilakukan asal ada kemauan. Nggih. Kemauan, dan kemauan itu harus ikhlas. Nggih. Kalau tidak ikhlas keperang menggo. Ikhlas nomor setunggal memang nggih. Ikhlas dengan harapan ya wis apa wae, kalau kita ikhlas dan sambil memohon tetap berusaha, tetap jadi rezeki. Itu aja. Ya sampai sekarang apa saja dikerjakan, yang penting bisa jadi rezeki. Dari kita membuka diri dengan banyak orang, artinya janganlah kita bergaul itu memilih, tetapi bergaulah dengan siapa saja dengan catatan jadilah dirimu sendiri. Artinya walaupun kita di tengah-tengah masyarakat katakan pencoleng lah atau penjahat, kita tetap bergaul dengan mereka dengan menghargai mereka, sopan terhadap mereka, otomatis mereka menghargai kita dan kita tidak harus jadi mereka. Iya, betul. Jadilah diri sendiri, tetap jadi diri sendiri. Seperti saya hidup di desa di sini, bergaul dengan masyarakat di hutan di sini, enjoy saja, kami banyak sahabat. Saya dengan pemikiran seperti ini, Mas. Aku iki ora bisa met kelapa. Sedangkan saya kadang butuh kelapa. Kalau saya tidak berteman dengan mereka, saya susah. Tapi karena saya berteman dengan mereka, ya katakan mereka mungkin mampir gitu pas jam makan, tak suruh makan. Wong sego itu kan rahmat ya. Artinya kalau Tuhan tidak kasih, kita tidak punya. Tapi Tuhan kasih bukan untuk saya, untuk semua. Nyatanya ya ora tahu, ora liwat. Nah, dengan begitu saya ikhlas, mereka pun ikhlas. Aku ki ora ndek kelapa, nggih. Aku ora ndek ini, nggih. Begitulah cara kita bergaul di desa. Masyarakat desa itu kalau kita menghargai mereka, menghormati mereka, cara istilah apa itu ya, ngewongaken, mereka pasti baik. Terus saya kira seperti itu. Nah, kenapa saya tinggal di sini? Saya punya pikiran begini. Saya sudah berjalan sejak lama itu, katakan ya serawung wong akeh. Banyak pikiran, banyak beban, banyak ini. Nah, setelah saya pensiun dan rumah mertua di sini tuh kosong, maka saya ambil keputusan sama suami tinggal di sini. Awalnya ya arep mangan apa gitu. Tapi ternyata tidak, jawaban Tuhan dimanapun kamu berada asal kamu punya kemauan dan ikhlas pasti ada. Nah, nyatanya yang terjadi sekarang semua kesulitan, saya tidak pernah merasa kesulitan. Banyak tamu kesini semua membawa berkah masing-masing. Seperti sekarang itu anak saya kan budidaya tawon. Itu awalnya tamu yang kesini, tamu berulang kali kesini, terus tanya sama aku, yang kegiatannya apa? Ya ini bantu suami di kebun. Tapi sekarang udah lelah, kakiku udah mulai sakit. Tapi walaupun nenek-nenek ya kepingin punya uang, mereka ketawa. Kalau tak kasih kambing gimana? Bilang kambing kan harus ngarit. Terus sampai ditawarin ada kelinci, ada apa, kami tetap menolak. Nah terus terakhir dia nawarin tawon. Saya bilang saya ini orang cantik dan manis, jagoannya diantuk tawon. Berarti tasih saniki budidaya tawon masih? Masih. Dan itu memang berkembang. Nah terus ditawarkanlah berbagai macam tawon. Nah itu dari kita kenal mbuh kuwi sapa, mereka datang, jangan dikatakan jadi beban. Tamu itu adalah berkat nggih saran jenengan. Tetap ada berkahnya. Lama-lama terus dia cerita tentang tawon yang awalnya saya nggak tahu, ngertinya tawon musuh karena ngantuk. Ternyata tidak, tawon itu memberi rezeki pada kita. Nah dia jelaskan berbagai macam tawon. Akhirnya terakhir karena kalau di hutan ini kan
banyak tawon kanceng lah. Oh. Tawon kanceng itu yang biasanya di bolongan-bolongan usuk pring apa itu. Terus dia jelaskan kegunaannya dan lain sebagainya. Terus dia menawarkan mau ngajak saya ke Cilacap. Itu orang kampung laut apa ya, Cilacap. Nah, aku mau diajak sana. Aku mikirnya ini, nah ngepit tekan Banjar masuk angin ke sana. Tapi ternyata Tuhan juga dengar ya apa yang ganjel di sini. Pas orangnya ke sini, saya nggak ada di rumah. Nah, terus pas di sini dipinjam untuk kegiatan anak-anak muda, pengenalan lingkungan. Nah, kan ada pengawalnya. Nah, pengawalnya tak punya pertanyaan sama. Nah, ya aku jawab sama. Ternyata besok paginya datang ke sini dengan membawa Pak Tuhri itu dari Dauan Wanios apa ya? Itu ngajari budidaya tawon kelanceng. Nah kan jadi berkah. Berarti sampai sekarang itu tawonnya kelanceng gitu ya? Ya kelanceng. Terus karena saya serahkan ke anak saya kan orang pinter ya. Tenaganya ya orang pinter, istilahnya juga orang pinter gitu. Itu kalau ngomong apa itu tentang bunga ada nekstar, ada pelambuh gitu. Aku kurang ngerti ngomong bae kembang gitu. Nah terus dari situ tambah pengetahuan, terus anak saya tak suruh bantu, akhirnya tak cerain anak saya. Nah sekarang ya lumayan, artinya nek mangsane tidak punya uang bayar sekolah, nah dia mesti hasil madunya ada yang pesan gitu. Jadi kami tidak dititip di toko-toko, tidak, online. Kami langsung gitu. Karena kan kami berdasarkan misalnya banyak yang butuh, kita baru ngambil. Berarti yang tinggal di sini cuma ada? Saya sama bapak. Cuma berdua. Cuma berdua aja berarti. Anak saya kadang-kadang datang ya untuk membantu pertaniannya yang jauh-jauh. Sekarang kan saya nggak pernah kebun. Nah terus sampingannya itu kan tawon. Karena kan namanya di hutan kan banyak bunga yang kami nggak tahu, tapi tawon tahu. Nah kita belajar dari tawon. Jadi apa yang disediakan di seluruh dunia ini sebetulnya manfaat semua. Lah untuk kebutuhan sehari-hari jenengan nek blonjo niku pripun Bu? Bagaimana? Nah sekarang kan diajarin anak kecil itu pakai HP ya. Nah karena kita berteman dengan orang-orang itu yang lewat lalu lalang di sini, saya WA dulu ke warung tanah bawah. Nah terus nanti dibawakan sama orang itu. Gitu. Jadi, kalau kita berbuat mudah kepada orang lain, kita pasti insya Allah dipermudah. Iya. Gak usah rengkel-rengkel pancen nggih. Santai kan kita juga dapat kebaikan juga, begitu saja. Oke, ya demikian sedikit cerita inspirasi dari Ibu Penny dan juga Pak Oo. Ternyata memang rumah ini sudah ada sejak 1930 gitu ya Bu? Kurang lebihnya itu. Nah, riwayatnya ini memang panjang. Pernah buat pengungsian ketika tahun 48 apa ya? Itu ada yang keluarga dari Jakarta, keluarga dari mana, juga tentara juga. Cuman kan Suwargi Papi itu orangnya namanya menolong ngapain harus dibilang-bilang terus dapat tanda jasa dan lain sebagainya. Nolong ya wis nolong gitu aja. Dan itu diajarkan kepada kami. Gitu sih. Jangan pernah berharap dari apa yang pernah kita lakukan, karena itu sudah dibayar langsung oleh Allah. Oke, terima kasih Ibu Penny atas ceritanya ya, semoga ya memang bisa menjadi inspirasi buat kita semua di generasi yang sekarang gini ya. Ya jangan pernah takut akan harimu. Asal ada rasa ikhlas berbuat, pasti dapat berkah. Amin. Matur nuwun Ibu. Nggih, sami-sami. Nanti kita coba keliling-keliling lagi ya teman-teman. Sekarang kita ini alhamdulillah ini dikasih kopi sama Ibu. Mas. Demikian teman-teman video kesempatan kali ini ya, kita baru saja ngobrol sama Ibu Penny dan ini suasananya sangat adem. Ini udah mulai mendung, ini sebentar lagi mau zuhur. Ikuti video saya di kesempatan yang lainnya. Ibu Penny.